asking for and giving facts, menanyakan dan menyampaikan fakta. Materi bahasa Inggris kelas 8 SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? Now we are going to learn about asking for and giving facts, especially about animals. Asking for and giving facts. Bertanya dan menyampaikan fakta. Okay, what will we learn in this video? The first one, we will learn about what is fact. The second one, we will learn about asking for facts using yes or no questions. The third one, asking for facts using question words. The fourth one is giving facts using simple present tense. And the last one is finding facts in a passage. Okay, are you ready? Let's get started. The first one is the definition of fact. What is fact? Here I got two definitions. The first one is according to the Cambridge Dictionary. Fact is something that is known to have happened or to exist, especially something for which proof exists or about which there is information. Jadi menurut Kamus Cambridge, fakta adalah sesuatu yang sudah diketahui telah terjadi atau ada, khususnya sesuatu yang sudah ada bukti bahwa dia itu ada atau terjadi, atau sesuatu yang sudah ada informasinya. Informasi yang jelas ya. The next one, according to the Longman Dictionary, berdasarkan kamus Longman, fact is a piece of information that is known to be true. Fakta adalah sebuah informasi yang telah diketahui kebenarannya. Okay? Next, I will give you an example of a passage or text there is a lot of facts in it, okay? Jadi di sini saya akan memberikan sebuah contoh descriptive text yang mengandung banyak fakta di dalamnya. The title is My Lovebird Pet. This is the picture of a lovebird, yes? Okay. I have a lovebird pet. My lovebird is a small bird that has beautiful body, covered with green, orange, and yellow feather. It has a stocky bill, a short blunt tail, and a relatively large, sharp red beak. It can form long-term relationships with people as well as other lovebirds. As other common lovebirds, my lovebird eats fruit, vegetables, grasses, and seeds. I feed it every evening at 5. I bathe it once a day every morning to keep it clean. I built a nest for it in my backyard. I also give it a beautiful cage. I love my pet. Nah, ini adalah sebuah teks ya yang mengandung banyak fakta di dalamnya. Nah, sekarang kita akan mencoba mempelajari bagaimana cara bertanya dan memberikan jawaban atau menyampaikan sebuah atau beberapa fakta. Okay, check it out. The first one is asking for facts by using yes or no questions. Yang pertama, kita bisa menanyakan fakta dengan menggunakan yes or no questions, yaitu pertanyaan yang cukup bisa dijawab dengan yes atau no. Itulah yang dimaksud dengan yes or no questions. Nah, ciri khas dari yes or no questions biasanya diawali dengan the first one, do or does. The second one, modal seperti can, will, may, etc. Dan selanjutnya menggunakan is there or are there, ya. Oke. Silakan di sini lihat contoh-contoh pertanyaan atau cara menanyakan fakta menggunakan yes or no questions. Oke, yang pertama kita menggunakan do atau does. For example, does the writer have lovebird? Nah, kemudian do lovebirds eat meat?
Nah, kedua pertanyaan ini bisa dijawab cukup dengan yes or no. Selanjutnya, we can also use can, will, or may. For example, can a lovebird form long-term relationships with human? Nah, pertanyaan ini juga bisa dijawab dengan yes or no. Selanjutnya, is or are there? Okay, for example, is there any lovebird in the writer's house? Is lovebird's feather plain? Nah, pertanyaan ini juga bisa dijawab dengan yes or no. Itu sudah cukup mewakili jawaban ya. Oke. Nah, the next one kita akan mempelajari bagaimana cara bertanya fakta ya menggunakan question words. Nah, apa saja sih question words itu? Coba kalian masih ingat? I will recall your mind about question words. Question words itu biasanya disingkat atau dengan rumus 5W plus 1H. Apa saja itu 5W plus 1H? Oke, check it out. The first one is what, who, why, when, where, and how. Nah, ini adalah question words. Kemudian khusus untuk kata tanya how, ya, untuk kata tanya how ini bisa beranak ya atau bercabang, bisa digunakan untuk selain how yang berarti bagaimana. Apa saja contohnya? This is it. How many, how much, how old. How many artinya berapa banyak untuk benda yang bisa dihitung. How much artinya berapa untuk yang benda tidak bisa dihitung. How old artinya berapa umurnya. How often seberapa sering. How far seberapa jauh. Dan how long seberapa panjang atau seberapa lama. The next is asking for facts by using question words. Ini adalah contoh menanyakan fakta menggunakan question words. Yang pertama adalah what pet does the writer have? The second one, who bats the lovebird? The third one, why does the writer bath the lovebird regularly? 4. When does the writer bath the lovebird? And then, where does the lovebird live? Next, how often does the writer feed his pet? Kalimat-kalimat tanya ini tidak bisa dijawab hanya dengan yes or no, tetapi ini asking for more explanations atau membutuhkan atau meminta lebih penjelasan yang lebih. Nah, itu bedanya antara yes or no questions dengan question words, dengan pertanyaan yang menggunakan question words ya. Nah, sekarang kita ke giving facts using simple present tense. Sekarang adalah menyampaikan fakta menggunakan pola atau bentuk simple present tense. Oke. Fakta selalu dalam bentuk simple present tense. Seperti apa itu? Oke, kita bisa menggunakan keempat rumus ini. Yang pertama itu menggunakan there is atau there are. Jadi to be-nya itu adalah bentuk awal atau bentuk asli. The second one, use verb one, yaitu menggunakan kata kerja bentuk asli juga atau bentuk pertama. Yang ketiga, be form, yaitu to be, is, am, atau are ya. Kemudian modal before verb. For example, bird can fly. Jadi can itu modal, kemudian fly itu verb. Jadi ada modal before verb. Okay, these are the example of giving facts using simple present tense. Coba kita lihat lagi tadi pertanyaan yang merupakan asking for facts. Ketika seorang bertanya, berarti itu merupakan asking for facts atau menanyakan sebuah fakta. Kemudian yang menjawab itu
bisa dikatakan sebagai menyampaikan fakta atau giving facts ya. Does the writer have lovebird? Jawabannya adalah yes, he does. Nah, yes, he does ini artinya the writer has lovebird. Okay. Next one, do lovebirds eat meat? No, they don't. No, they don't di sini berarti lovebirds don't eat meat. Yes. The next one, can a lovebird form long-term relationship with a human? Yes, it can. Yes, it can ini dalam artian lovebird can form long-term relationships with human. Yes, the next one is there any lovebird in the writer's house? Tadi dikatakan bahwa the writer punya lovebird pet, jadi dia punya lovebird artinya pasti ada lovebird di rumahnya. Jawabannya adalah yes, there is. Bisa dikatakan there is a lovebird in the writer's house. The last one is lovebird's feather plain? Nah, tadi di dalam bacaan dijelaskan bahwa lovebird itu bulunya berbagai warna ya. Jadi jawabannya no, it isn't. Atau lovebird's feather is colorful. Jadi dari kata atau dari kalimat lovebird's feather is not plain. Di sini not plain berarti antonimnya adalah colorful. So, lovebird's feather is colorful. Coba kalian perhatikan, facts atau kalimat yang berwarna merah itu semuanya merupakan fakta yang ada atau yang disampaikan dalam bentuk simple present tense ya. Yang pertama, the writer itu subjek, has mempunyai itu pakai verb 1. Kemudian the second one, lovebird don't eat. Nah, itu juga verb 1. Lovebird can form long-term relationship with human. Lovebird can berarti memakai modal. Next, there is a lovebird in the writer's house. Berarti ini pakai yang there is atau there are. The last one, lovebird's feather is colorful. Di sini ada penggunaan to be, yaitu is. Nah, di sini semuanya adalah facts using simple present tense ya. Okay, the next one we are going to answer the next question. Kita akan menjawab pertanyaan ini ya, pertanyaan yang asking for more explanation. What pet does the writer have? Nah, the writer has a pet lovebird. Ini adalah fakta yang diwarnai merah. Jadi the writer subjek has-nya itu adalah verb 1. Next, who pets the lovebird? Jawabannya adalah the writer pets the lovebird. Pets di sini juga adalah verb 1. Kemudian, why does the writer pets the lovebird regularly? The writer pets the lovebird to keep it clean. Ini juga sama menggunakan verb 1. Kemudian, when does the writer pets the lovebird? Okay, the writer pets the lovebird every morning. Kalau kalian lupa, bisa nanti di screenshot dulu teksnya, kemudian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Where does the lovebird live? The lovebird lives in the cage. Lovebird lives. Live juga adalah verb 1. How often does the writer feed his pet? The writer feed the lovebird once a day ya. Sorry, ini adalah feeds bukan beds. Kemudian sekarang waktunya kalian untuk mencoba atau mempraktikkan finding facts in a passage ya. Mencari atau menemukan fakta dalam sebuah teks atau bacaan. Nah, this is about cats ya. My pet cats. Nah, silahkan dibaca.
Kemudian carilah kalimat yang merupakan fakta di dalam paragraf ini. Oke, silakan bisa kalian tangkap layar ya teks ini. Kemudian bisa kalian cermati kembali mana saja yang merupakan facts in this passage. Oke. Dan yes, okay. Nothing is enough ya. Good luck. Thank you very much for watching my videos. Hope it will be useful for you. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.